Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anas Idil Hasan, prodi D3 KPN NRP 24620106. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, PPT saya, yaitu dengan dosen pengampu Muhammad Dwi Haris, dengan mata kuliah Freight Forwarding. Yang pertama, praktikum pertama, yaitu pada praktikum pertama dilakukan perhitungan volume barang atau CBM. Dimensi setiap unit barang adalah 1,2 meter, terus lebar 0,8 dan tinggi 0,75 meter. Sehingga diperoleh volume barang 0,72 cpm per unit. Karena jumlah barang sebanyak 120 unit, maka total volumenya menjadi 86,4 cpm, dengan berat total 3 ton. Kenapa kok 3 ton? Itu jumlah 120 dikalikan 25 eh, kilo per unit, ketemu 3 ton. Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut, metode pengiriman yang paling tepat adalah FCL, full container load, karena volume barang sudah terlalu besar untuk menggunakan layanan LCL. Jadi untuk FCL itu, jika muatannya itu full, direkomendasikan menggunakan FCL. Tapi jika muatannya sedikit atau barangnya sedikit, direkomendasikan menggunakan LCL. Perhitungan CPN sangat penting agar forwarder dapat menentukan jenis layanan pengiriman yang paling efisien serta memperkirakan jumlah kontainer yang dibutuhkan. Uh, jadi ini adalah jawabannya. Total CPM per unit yaitu 0,72, terus total CPM 86,4, terus total berat 3 ton. Selanjutnya ada diskusi, mengapa forwarder harus menghitungkan CPM sebelum booking kontainer? Yang pertama, menentukan jenis layanan LCL atau FCL. Jika total CPM barang kecil, forwarder akan menyarankan LCL. Jika total volume sudah mendekati kapasitas maksimal kontainer, barulah menggunakan FCL. Yang kedua, memilih ukuran kontainer yang tepat. Menghindari salah pesan ukuran kontainer 20 feet atau 40 feet, agar biaya sewa kontainer efisien dan tidak ada ruang yang terbuang. Yang keempat, yang ketiga, menghindari overweight. Kontainer memiliki batasan berat maksimal. Menghitung CPM membantu memperkirakan berat kotor dan memastikan barang tidak melanggar batas muatan pelabuhan atau jalan raya. Yang keempat, optimalisasi ruang muat, membantu menyusun tata letak barang secara rapi dan aman di dalam kontainer sehingga tidak merusak barang lain selama proses pengiriman. Selanjutnya, praktikum 2, dengan kasus PT Seafood Indonesia mengirim udang beku dengan volume 22 cpm, berat 16 ton, dengan tujuan Osaka, Jepang. Pada kasus ini, kontainer yang dipilih adalah kontainer river. Mengapa kontainer river? Karena kontainer river memiliki eh, sistem atau fasilitas pendingin yang mampu menjaga suhu tetap rendah selama perjalanan. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kualitas udang beku. Ce- Terus, mengapa kok memilih kontainer river? Karena kemampuan menjaga suhu ekstrim yang pertama. Yang kedua, menjaga freezer burn. Yang ketiga, mencegah keamanan pangan, eh, karena sebagai produk protein tinggi sangat sensitif terhadap bakteri patogen jika suhunya naik. Terus apa risiko jika memilih kontainer yang salah untuk kargo beku? Yang pertama itu pembusukan dan kontaminasi bakteri. Begitu suhu produk naik di atas 0 derajat Celcius, bakteri patogen seperti Salmonella dan Listeria akan berkembang biak. Yang kedua, kerugian finansial total. Pemilik barang akan kehilangan nilai komoditasnya secara penuh karena pembeli pasti akan menolak kargo saat tiba di pelabuhan. Yang ketiga, bau menyengat dan kerusakan kontainer. Cairan dari produk beku yang membusuk. Selanjutnya, praktikum 3. Eh, Pada praktikum ketiga dibahas mengenai komponen biaya dalam freight quotation. Komponen biaya yang paling dominan adalah ocean freight, yaitu biaya utama pengangkutan barang melalui laut. Selain itu, terdapat biaya lokal pelabuhan seperti THC, origin,
yang cukup besar, terutama untuk bongkar muat kontainer. Pada contoh ini digunakan ke carrier carrier PT Bahana Line eh, dengan rute Semarang Singapura yang merupakan rute yang langsung dengan tempuh sekitar 2 sampai 3 hari. Jadi komponen biaya yang paling dominan di dalam freight quotation yang pertama yaitu biaya angkutan utama paling dominan. Yang kedua biaya bahan bakar dan yang ketiga biaya lokal di pelabuhan. Selanjutnya praktikum 4 yaitu kasus PT Jepara Furniture dengan pelabuhan asal Semarang dan pelabuhan tujuan Hamburg dengan nilai 50.000 USD. Praktikum 4 yaitu menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara seller dan buyer pada 3 incoterm yaitu FOB, CFR, dan CIF. Jadi untuk FOB itu sebagai eksportir hanya bertanggung jawab mengurus dokumen ekspor dan menaikkan barang ke atas kapal di Semarang. Sedangkan untuk eksportir CFR, eksportir membayar biaya freight sampai ke Hamburg dan mengurus ekspor custom. Sedangkan untuk chief eksportir menanggung seluruh biaya freight dan asuransi perjalanan hingga pelabuhan Hamburg. Selanjutnya untuk FOB, biaya freight, insurance, dan impor custom ditanggung oleh pembeli. Untuk CFR, pembeli menanggung biaya asuransi dan biaya masuk impor. Eh, untuk chief, pembeli hanya mengurus impor custom. Pada ketika Incoterm ini, FOB, CFR, dan chief, resiko beralih ketika barang sudah berada di atas kapal di pelabuhan Semarang. Artinya tanggung jawab atas kerusakan barang di laut sudah berpindah ke tangan pembeli atau buyer. Selanjutnya, praktikum 4 kasus PT Jepara Furniture pelabuhan asal sama ya seperti di atas. Yang mana yang paling menguntungkan eksportir? Yang pertama, Incoterm yang paling menguntungkan bagi eksportir berdasarkan aspek finansial dan komersial adalah CIF atau CFR. Karena apa? Karena eksportir memegang kendali penuh untuk memilih freight forwarding atau shipping line. Hal ini dapat membuka peluang bagi eksportir untuk melakukan negosiasi tarif freight yang lebih murah agar mendapatkan profit dan margin tambahan dari biaya logistik tersebut. Yang kedua, jika keuntungan dilihat dari sudut pandang keamanan transaksi dan kepraktisan operasional, maka FOB lah yang paling menguntungkan bagi eksportir. Karena apa? Karena eksportir tidak perlu membayar biaya logistik internasional eh, dan karena biaya langsung disilakan oleh pembeli serta tanggung jawab selesai lebih cepat. Karena begitu barang sampai di atas kapal, itu eksportir sudah tidak bertanggung jawab atau pertanggungjawaban diambil alih oleh pembeli. Selanjutnya Praktikum 5 dengan kasus PT Argo Ekspor mengekspor kopi ke Jerman dengan pelabuhan asal Tanjung Mas Semarang yang mengalami congestion 5 hari. Opsi terbaik berdasarkan total biaya, ETA, dan risiko eh, adalah opsi B. Di mana opsi B itu alihkan jadi untuk opsi B itu alihkan ke Surabaya biaya tracking tambahan USD sebesar $450, rute lebih panjang namun menghindari congestion. Alasan dari segi biaya opsi B menawarkan biaya penambahan yang paling rendah yaitu 450 USD sehingga dapat menghemat pengeluaran. Dari segi ETA, walaupun urutannya lebih panjang karena harus melakukan perjalanan darat dari Semarang ke Surabaya, opsi ini pasti dapat menghindari kemacetan 5 hari di Tanjung Mas. Jadi lebih baik pergi atau beralih ke Pelabuhan Surabaya daripada mengalami kemacetan di Pelabuhan Tanjung Mas selama 5 hari. Dari segi resiko, kopi sangat sensitif terhadap kelembapan udara, sehingga menunggu 5 hari di pelabuhan yang macet beresiko menurunkan kualitas dan dapat merusak biji kopi. Mengalihkan ke Surabaya membuat barang tetap bergerak. Selanjutnya, praktikum 6, yaitu praktikum 6. Pada kasus terjadi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Emas, dari beberapa alternatif yang tersedia, pilih alter- forward, mohon maaf, salah. Asik. Wow. Hasil mana mobil dari mana goblok tapi anjing.
Kan bunyi tuh. Lu orang harus ngomong maaf kesalahan. Berikan. Ngapura mau sampah matamu. Orang Sila. ngapura goblok banget tuh. Maaf kesalahan anjing. Ngapura mau sampah anjing. Sila bisa. Berapa lah? Wes lah, Bung. Bismillah. Motor. Selanjutnya praktikum 6 yaitu forwarder tidak perlu membuka 10 berkas berbeda, cukup satu layar dashboard untuk memantau tonase, publikasi CPM, biaya logistik dan etas secara bersamaan, kecepatan pengambilan keputusan. Jika terjadi gangguan rantai pasok seperti kasus penumpukan komoditas pada kopi pada praktikum sebelumnya, dan CPM dan biaya flag yang tertera di dashboard mempercepat proses pengalihan rute, routing atau penggantian carrier. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.